teman-teman. Jadi aku di sini mau sedikit cerita dan berbagi pengalaman juga tentang pendakian aku ke Gunung Slamet. Letaknya itu ada di Jawa Tengah. Yang kebetulan Gunung Slamet itu tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Sebenarnya ini agak sedikit random aja sih. Jadi pendakian kali ini aku cuma berdua. Jadi saya ditemenin sama seorang teman, partner pendakian saya, namanya Rona. Selama pendakian itu jadi kameramen gitu, hampir semua, dan semua sih, kalau saya cuman beberapa, masih bisa kehitung jari, tapi semua take video itu sama teman saya gitu. Nah, jadi setelah kita prepare dan packing ulang, dan setelah itu kita sepakat tidak ada barang yang tertinggal, semuanya sudah siap, kita langsung gas, ciao Purwokerto. Dan di perjalanan itu, alhamdulillahnya, selama di perjalanan kita dari Bandung menuju Purwokerto, kebetulan kita cuma pakai motor ya, satu motor, jadi boncengan gitu, agar lebih mengirit bensin. Tapi sebetulnya nggak saya sarankan gitu, cuman ya karena lebih capek aja gitu di jalannya, apalagi yang dibonceng, karena ya harus bawa beban berat di belakang. Kalau yang nyetir kan bebannya bisa ditaruh di depan. Kebetulan kita motornya Matic gitu, jadi masih ada lahan kosong gitu di depan buat nyimpen barang. Nah, kebetulan kita pakai motor sampai Purwokerto gitu. Nah, awal keberangkatan alhamdulillahnya kita dikasih cuaca cerah. Jadi alhamdulillah perjalanan kita punya feeling gitu, ini bakalan lancar. Kita memulai perjalanan itu dari Bandung, tepatnya daerah Bandung Timur, yaitu daerah Cibiru. Kita setelah gas itu kebetulan baru sampai Cicalengka, kita langsung isi bensin dulu. Jalan lagi beberapa menit kemudian kita baru sampai jalan Garut Tasikmalaya. Nah, di jalan itu kita berhenti dulu karena biasanya tiba-tiba berubah hujan. Nah, kebetulan di situ ada tempat istirahat, jadi kayak tempat bisa makan-makan dulu, nongkrong dulu. Kita istirahat dulu di situ sebentar. Hujannya pun gak lama, jadi kita nggak terlalu lama juga nongkrong di situ karena faktor waktu juga, kita ngejar waktu sampai lokasi. Setelah itu kita gas lagi. Setelah kita sampai kota Banjar, hampir ke Jawa Tengah sih, tapi kita habis bensin lagi dan kita harus isi lagi. Setelah isi bensin di kota Banjar, kita lanjut gas lagi ke Purwokerto. Setelah sampai Purwokerto, kita baru isi bensin lagi di situ. Dan di Purwokerto itu kondisinya kita udah maghrib. Nah, jadi setelah kita isi bensin di situ, kita kurang lebih sekitar 15 menit istirahat dulu di situ, sebatang dua batang, dan bensin sudah oke. Kita
kita langsung gas lagi ke base camp Bambangan. Tapi setelah itu kita nyasar dulu tuh ke daerah namanya Batu Raden, dan kita tuh gak tahu jalan mananya, karena ya teman saya juga sama lupa, apalagi saya gak tahu jalan situ, daerah situ pun baru-baru saya ke situ. Hasil kita muter-muter dulu, lihat lagi map sampai kurang lebih sekitar 1 jaman kita ngaret, dan akhirnya di situ kita ketemu pasar, kita beli minum di situ, dan teman saya tahu dan ingat udah dekat sama base camp Bambangan. Di situ kurang lebih 15 menit kita gas ke base camp Bambangan, dan alhasil kita jam 9-an malam baru sampai di base camp Bambangan. Pesan makanan di belakang. Nah, jadi setelah kita sampai base camp Bambangan jam 9 malam itu, kita udah parkirin motor di situ. Kita udah bilang juga sama pihak base campnya, kita udah izin juga sama pihak base campnya, kita boleh tidur dulu di situ buat besok naik. Terus itu kita ke dalam, kita makan dulu. Selesai makan kita ngopi-ngopi dulu, sebatang 2 batang dulu. Kita briefing kecil-kecilan dulu untuk persiapan besok naik, dan setelah briefing kita istirahat biar besok gak kesiangan. Dan yang di base camp itu serentak semua nyalain alarm. Nah, dan akhirnya hari esok pun tiba, tapi kita kesiangan. Alarm kitanya asik tidur. Dan begitu kita bangun, buru-buru kita mandi, terus makan dulu. Udah makan prepare manis. Dan setelah semuanya siap, kita keluar dari base camp untuk simaksi dulu. Jadi sebelum kita simaksi, kita itu dikasih catatan dari pihak base camp. Catatannya itu yaitu berisikan barang apa saja yang harus dibawa dan barang apa saja yang kita bawa. Nah, untuk pembayaran simaksinya itu di waktu Maret 2023 itu untuk per orangnya itu Rp25.000. Nah, untuk parkir motor sendiri itu hanya Rp10.000. Jadi setelah simaksi, kita ada briefing dulu dengan pihak base camp untuk penyampaian hal apa saja yang akan kita hadapi selama pendakian nanti. Sedikit himbauan aja ya Mas ya. Dengan saat dari base camp sampai pos 9 satu jalur. Begitupun kalau arah turun berarti sama sejalur nanti Mas ya. Dibikin elapnya aja. Kalau arah naik itu arahnya kiri Mas, ambilnya kiri. Kiri aja Pak. Ya. Kalau arah turun ambilnya kanan begitu ya Mas ya. Ya biasanya kan kalau arah naik Masnya puncaknya pagi gitu summit kan ya. Ya ini kesibukan ini kelihatan Mas. Ini kelihatannya pas turun gitu ya. Nah ini kalau di bawah pos 6 ini ambilnya kanan Mas kalau arah turun ya. Sama di bawah pos 3 juga ada 2 persimpangan berarti tetap ambil kanan. Nanti naik arahnya sini.
saat kita naik ojek. Gila banget itu, benar-benar ojek, naik ojek juga serasa naik wahana. Harganya habis 30.000 kata Mang Mar. Nah, jadi setelah kita turun dari ojek, kita baru nih dimulai pendakian. Nah, perjalanan dari pos pemantau sampai pos 1 itu treknya cenderung masih lebih enak dan masih banyak juga hutan-hutan pinus gitu. Jadi masih sedikit teduh. Apalagi di setiap beberapa meter itu masih ada jalan-jalan yang landai. Lanjut lagi makan. Nah, jadi setelah kita istirahat di pos 1, kita lanjut ke pos 2 nih. Nah, jalurnya tuh agak lumayan ngeselin sih. Jadi kayak ada celah-celah sempit, terus kita jalan harus dibantu pakai tangan. Pokoknya ngeselin dah. Ya, walaupun hal tersebut sudah biasa di kalangan pendakian. Walaupun ada rasa lelah dan keluh kesah dari pos 1 ke pos 2 yang kontur emang jalurnya begitu sulit, kita harus tetap berusaha dan tetap semangat untuk pos 2. Gas!